Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Amalfi merupakan sebuah kota kuno yang memancarkan kecantikan, serta kekayaan alam yang luar biasa. Kota ini memiliki kebun anggur dan lemon di lahan curam, yang dipadukan dengan birunya Laut Mediterania. Ganggang sempit dengan bunga rimbun, pohon lemon, toko-toko kecil, dan penginapan khas menjadi ciri jalan-jalan sempit Amalfi yang menciptakan lingkungan unik, serta mampu membuat setiap pengunjungnya untuk jatuh cinta. Selain itu, keindahan kota ini dilengkapi dengan pedesaan yang dibuat dari rumah-rumah beragam warna, yang menyuguhkan kekaguman dan estetika. Desa-desa tersebut bahkan telah dihuni sejak zaman pertengahan atau sekitar tahun 500 hingga 1400 Masehi. Kota maritim ini merupakan lanskap budaya yang menawan dengan nilai-nilai pemandangan budaya dan alamnya yang luar biasa yang dihasilkan dari topografi yang unik serta evolusi sejarahnya. Sebagian besar arsitektur dan karya artistiknya mencerminkan perpaduan pengaruh timur dan barat yang terkait dengan periode kekuatan ekonomi Republik Laut Amalfi, yang berlangsung antara abad ke-9 dan abad ke-11. Berkat keindahan alam, budaya, sejarah, dan legenda yang dimilikinya, pada tahun 1997, Amalfi dinobatkan sebagai warisan dunia UNESCO. Amalfi terletak di pesisir, bertempat di barat daya kota Roma, Provinsi Salerno, wilayah Campania, Italia Selatan. Kota ini merupakan kota induk yang dikelilingi pegunungan tinggi dengan beberapa desa dan kota kecil yang berdiri di tepi laut yang menyajikan keindahan serta keunikannya tersendiri. Salah satu kota kecil yang paling indah dan sekaligus mendapat paling banyak perhatian di Amalfi ialah kota Positano. Sebuah kota matia yang terletak di ujung tebing yang menyuguhkan pemandangan indah Laut Mediterania sepanjang mata memandang. Kota ini memiliki tekstur topografi curam yang mengharuskan penduduknya untuk turun naik tangga berulang kali. Namun demikian, meskipun memiliki topografi yang curam, kota ini memiliki beragam jenis hotel, butik, retail, serta kafe di sepanjang jalanannya yang sempit dan berliku. Sebagian besar bangunan di kota ini berusia cukup tua, dengan ket bangunan yang mengelupas, atap yang tidak utuh, atau bahkan lukisan yang tampak kusam. Kendati demikian, justru inilah yang menambah harisma Positano sehingga layak disinggahi. Kemudian, masih terletak di kawasan pantai Amalfi, terdapat sebuah kota lainnya yang tidak kalah menakjubkan, sebuah kota matia bernama Sorrento. Kota ini menghadap Teluk Naples yang menyajikan pemandangan Gunung Vesuvius dan Pulau Capri. Selain itu, kota ini juga menyajikan arsitektur bangunannya yang menawan, kafe, serta beragam jenis restoran sebagai objek wisatanya. Kemudian, kota lain yang tidak kalah hebat dari dua kota sebelumnya adalah kota kecil bernama Ravello yang terletak di perbukitan dan menawarkan pemandangan indah Laut Mediterania. Selain pemandangannya yang indah, kota ini sangat kental dengan nilai-nilai sejarahnya. Sebab, di masa lalu, kota kecil ini memiliki peran paling penting sebagai bagian kota maritim di Republik Amalfi. Ravello memiliki Duomo, sebuah katedral marmer yang berdiri sejak tahun 1086 dengan gaya arsitektur yang terpengaruh budaya Timur Tengah. Kemudian, terdapat pula Villa Ruffolo, sebuah villa yang juga mencakup perkebunan yang dibuat pada tahun 1270. Keindahan kota Amalfi tidak terlepas dari legenda kuno. Legenda menuturkan bahwa Dewa Hercules jatuh cinta kepada seorang wanita cantik bernama Amalfi, tetapi kemudian wanita tersebut meninggal sebelum tiba waktu pernikahan.
Wanita yang sangat cantik itu memiliki mata biru yang mengingatkan pada warna lautan di daerah pesisir ini yang kemudian membuat Hercules memutuskan menguburnya di kawasan ini dan membangun kota Amalfi untuk menghormatinya. Selain legenda kuno, Amalfi yang merupakan republik maritim di masa lalu memiliki sejarah panjang dan berliku. Kota ini dimulai sebagai kekuatan maritim yang memperdagangkan biji-bijian, garam dari Sardinia, budak dari pedalaman, bahkan kayu dengan imbalan dinar emas yang dicetak di Mesir dan Suriah untuk kemudian membeli sutra Bizantium yang dijual kembali di barat. Pada abad ke-9, pedagang Amalfi menggunakan koin emas untuk membeli tanah serta barang-barang penting lainnya, sementara di saat yang sama, sebagian besar orang Italia masih berdagang dengan cara barter. Pada abad ke-9, Amalfi berhasil memperoleh kemerdekaan dari Bizantium. Kemudian, dengan armada kapal serta pedagangnya, mereka bersaing dengan republik maritim lain seperti Pisa, Venesia, dan Genoa untuk menguasai Laut Mediterania. Pada tahun 1137, Amalfi dikalahkan oleh tentara Republik Maritim Pisa. Dan mulai saat itu, kota ini mulai menurun sebagai kekuatan komersial. Kota ini kemudian kembali menjadi mode selama periode romantisme Italia ketika para intelektual dan pelancong dari Eropa Utara menemukan kembali Amalfi, dan tertarik terhadap sejarah serta lingkungan alamnya. Amalfi merupakan contoh pemukiman yang kompleks karena di dalamnya terdapat keragaman jenis lanskap yang luar biasa, mulai dari pemukiman perkotaan kuno, area penggunaan lahan dan budidaya yang intensif, hingga area yang tidak tersentuh oleh campur tangan manusia. Topografi yang kompleks dan variasi iklim yang dihasilkan kota ini menyediakan habitat bagi berbagai spesies tanaman yang luar biasa dalam area yang terbatas. Maka, dengan semua keunggulannya itu, Amalfi selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun internasional. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.